Baik, kita lanjutkan ke bab 4, itu tentang mengidentifikasi rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Nah, ini kenapa sih sosiologi itu bisa masuk kepada kajian hukum? Akan kita bahas di bab 4 ini. Nah, yang pertama itu ada 3 pilihan cara: kajian normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris. Yang pertama itu ada kajian normatif. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara positif, dan hukum perdata positif ya. Kajian ini ada sejak abad ke-19, di mana adanya kemajuan teknologi, industri, perdagangan, dan transportasi, sehingga memunculkan kajian normatif ini. Nah, yang pertama yang harus diikuti dari kajian normatif ini adalah menerima hukum positif sebagai suatu yang harus dijalankan. Kemudian yang kedua, hukum dipakai sebagai sarana penyelesaian persoalan. Yang ketiga, berpartisipasi sebagai pihak sehingga mengambil sikap memihak kepada hukum positif. Yang keempat, bersikap menilai dan menghakimi yang ditujukan kepada masyarakat dan hukum positif. Nah, jadi di sini yang kajian normatif ini terjadinya pembaharuan di abad ke-19, yaitu adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga perlu adanya hukum normatif ini, atau seperti hukum positif ya, hukum yang ada aturannya. Misalnya sekarang yang paling terbaru itu adanya undang-undang tentang UU TI ya. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Misalnya memposting video-video pribadi orang atau menyebarkan video porno orang, seperti itu. Itu hal yang dilakukan dengan teknologi seperti itu. Nah, hal ini dari pandangan masyarakat itu tidak boleh dilakukan. Nah, yang kedua, jadi yang pertama itu harus ada aturannya, pemberlakuan aturan. Karena dalam kehidupan masyarakat itu ada sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Kemudian yang kedua itu ada kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial kultur. Kajian ini bersifat deskriptif, metodenya empiris, yang dikaji secara normatif. Nah, menurut kajian empiris ini artinya yang kita kaji itu adalah kejadian-kejadian sosial. Kejadian sosial itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat, dan apa yang terjadi di masyarakat dalam hal-hal yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, seperti itu ya. Dilarang melakukan atau merugikan orang lain. Nah, kajian empiris ini dapat dilihat dari interaksi sosial, sistem sosial masyarakat itu bagaimana sistemnya, sistem yang berlaku. Misalnya ya, di masyarakat itu misalnya di masyarakat itu sistemnya kalau mau menikahi anak orang harus melakukan lamaran dulu, tidak boleh langsung menikah. Nah, itu kan sistem. Untuk menikah itu kan harus ada tahapannya. Atau misalnya di masyarakat Bapak Ibu, sebelum melakukan pernikahan itu bukan melamar dulu, tapi kalau bahasa Aceh itu cahrauh dulu. Nah, tidak boleh langsung datang-datang meminang seperti itu ya. Cahrauh artinya apa yang mau disepakati nantinya, seperti itu. Nah, kalau itu tidak dilakukan dianggap bahwa tidak menghargai, tidak beretika, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adanya perubahan sosial. Nah, ingat ya, masyarakat itu dari waktu ke waktu kehidupan sosialnya, interaksi sosialnya itu mereka selalu berubah-ubah. Apalagi sekarang sudah dipengaruhi dengan teknologi dan globalisasi yang sangat maju, sehingga memunculkan informasi-informasi yang cepat dan akurat, sehingga membuat masyarakat itu berubah-berubah interaksi sosialnya, dan hukum yang diberlakukan juga harus sesuai dengan perubahan-perubahan itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada struktur sosial, kemudian ada perilaku atau behavior. Nah, perilaku masyarakat itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa mohon maaf di Indonesia ini yang masyarakatnya sangat majemuk,
Misalnya orang Medan perilakunya itu sangat berbeda dengan orang Aceh, dengan orang Sunda, atau dengan orang Jawa. Nah, perilaku ini juga penting dilihat dalam kajian sosiologi hukum untuk menemukan hukum seperti itu ya. Nah, di bab ini akan kita lihat apa itu pemikiran hukum sosiologis. Nah, telah terjadi perubahan-perubahan semenjak Perang Dunia Kedua. Ada perubahan yang disebabkan dari pemikiran hukum sosiologis ini. Yang pertama, profesi hukum, ya, penegak hukum, pengacara, hakim, dan lain, apapun yang berprofesi dengan hukum seperti itu ya. Terutamanya para pengacara, ruang lingkup kerjanya kini semakin luas. Hal ini disebabkan karena pihak-pihak memerlukan pelayanan hukum yang semakin besar jumlahnya, meliputi semua lapisan masyarakat. Nah, artinya begini ya, masyarakat hukum itu bersumber dari masyarakat menurut kajian sosiologi hukum ini. Tapi masyarakat itu sendiri tidak tahu keberlakuan hukum ini kepadanya, sehingga pada abad ke-19 sampai abad ke-21 ini, jadi menurut pemikiran hukum sosiologis, orang yang paling berperan penting adalah penegak hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua, hukum yang dibagi kebanyakan orang, tidak lebih daripada sekumpulan undang-undang atau hanya merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang undang-undang atau peraturan-peraturan. Nah, ternyata di abad sekarang ini hukum itu bentuknya ya peraturan perundang-undangan yang diundang-undangkan, tidak lebih dari itu. Nah, kalau tidak ada itu, maka hukum tidak bisa diberlakukan. Namun di Indonesia itu menariknya, di Indonesia itu ada dua hukum, ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi di Indonesia itu walaupun tidak ada hukum tertulis, tidak ada di dalam diundang-undangkan di dalam hukum tertulis, tapi biasanya masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis. Nah, misalnya hukum tertulis itu adalah hukum positif, undang-undang dasar, undang-undang yang diberlakukan di Indonesia. Hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.